يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Rasulullah SAW membangun menara bukan untuk keindahan. Bilal bin Rabah naik ke menara dan hanya 5 kali sehari. Tapi Rasulullah yang paling sering naik ke menara. Untuk apa? Melihat jiran-jiran masjid. Apakah mereka dipastikan tidur nyenyak, dipastikan sudah makan, sudah kenyang. Maka kalau Rasulullah naik ke menara itu, dilihat ada dapur yang tidak mengepul, didatangi. Kamu hari ini kenapa nggak masak? Dapurmu nggak mengepul. Kami nggak punya gandum ya Rasulullah, tidak ada syair, tidak ada daging. Maka Rasulullah akan memanggil Abdurrahman bin Auf, bendaharanya Rasul. Itu jiran masjid itu nggak ada daging, nggak ada ini, kamu kirim. Apakah sekarang menara masjid takmirnya sering naik untuk melihat nasib kiri kanannya? Kalau nggak, robohkan saja itu menara. Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi, tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. Bukan ditanya boleh atau tidak kas masjid itu beli beras orang miskin. Wajib. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Berabad-abad biasanya peradaban dibangun. Tapi peradaban yang dibangun Rasulullah itu hanya 23 tahun. Alasnya dibangun di Makkah 11 tahun, 12 tahun dibangun di Madinah. Lah maka kalau masjid ingin menjadi pusat peradaban, mengembalikan peradaban terbaik, syaratnya harus meniru Rasul dalam mengelola masjid. Rasulullah itu memfungsikan masjid, satu, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka tidak boleh orang terhalang untuk bertemu Allah kapan saja. Maka syaratnya masjid harus terbuka, tidak dikunci, malam hari lampunya terang benderang. Itu sejak zaman Nabi begitu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada malam, masjid pintunya dikunci, lampunya mati, itu Nabi siapa yang diikuti, saya nggak tahu. Itu tidak hanya dari zaman Nabi dulu sampai hari ini. Panjenengan datang ke Kuba, ke Madinah, ke Makkah, Masjidil Haram. Kalau malam hari itu bangunan yang paling terang benderang itu masjid-masjid itu. Bukan tokonya, masjidnya. Di sini orang jual buah, lampunya terang benderang, masjidnya sudah gelap, coba. Saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Itu namanya bukan masjid, namanya musola, hanya tempat sholat. Jadi dibuka saja, kalau mau sholat dikunci lagi sudah sholat. Itu belum namanya masjid, sekalipun besar sekali namanya musola besar itu. Di negeri yang nikel, tembaga, emas, batu bara, semua kekayaan alam dan kesuburan tanahnya ini, masih banyak orang hidup miskin, masih banyak orang berputus asa. Karena Pak, sholatnya belum benar, yaitu belum berjamaah dalam sholat wajib di masjid. Masih sedikit yang berupaya menjadi pemakmur masjid. Marilah kita lebih bersungguh-sungguh, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ajak untuk menjadi ahli jamaah 5 waktu di masjid, memakmurkan masjid. Insya Allah Indonesia akan terang benderang.
Pengurus masjid itu jangan hanya mikir uangnya masjid tuh nanti bangun ini bangun, enggak, bahagiakan jamaahnya. Nanti gampang itu yang lain. Nah itu. Kemudian jangan sampai ada orang susah, hindarkan kesusahan masyarakat. Ada yang meninggal, tidak punya biaya penguburan, tuh ada kotak infak di situ, kita bantu, ya. Ada yang mau buka usaha, modalnya tidak ada, kita bantu dan lain sebagainya. Itulah memakmurkan masjid itu sehingga ukurannya jamaah sholatnya banyak, ya. Yang kedua, jumlah pembayar dan nilai zakat yang dikumpulkan banyak, dan yang ketiga, semakin banyak menyelesaikan problem masyarakat. Ternyata kalau kita bergerak, duit itu mengalir, datang. Yang penting apa? Pokoknya siapapun yang iktikaf di Masjid Al-Falah, full semuanya makanan kita siapkan. Supaya apa? Dia fokus dan dia senang. Bahkan dokter-dokter datang ke situ semua. Dan tahun kemarin saya menghadirkan imam itu dari Palestina sama dari Yaman. Khusus bulan Ramadan. Supaya apa? Sholat tarawih serata di Masjidil Haram. Saya kemarin merekrut 3 imam. Ya, 1 orang 50 juta. 3 orang tiket PP, makan, akomodasi ya, 50 sampai 80 juta ya. Alhamdulillah kita roadshow-kan di Kabupaten Sragen terkumpul dana lebih dari 1 miliar. Dan dananya semua untuk Palestina. Kita kirimkan untuk Palestina. Jadi ternyata kalau kita bergerak, duit itu mengalir, datang. Yang penting apa? Berani mengambil keputusan. Allah itu maha kaya. Tadi yang saya sampaikan dulu, itu kok bisa dari 12 juta sampai sekarang 1 juta dari mana? Allah yang menggerakkan. Rumahnya Allah, pasti Allah yang akan mencukupi. Itu sudah pasti.